Dari awal tahun, gembala kita udah menyatakan tahun ini akan menjadi tahun yang cukup sukar, terutama di gelombang kedua atau semester kedua, yaitu Juni atau Juli. Satu hari saat saya lagi sharing sama anak-anak Komsel, ada salah satu anak bilang, tiap tahun katanya makin susah ekonomi, tapi gini-gini aja gitu kan. Setiap tahun makin susah, makin susah. Kalau saya boleh ngasih tahu saudara, untuk yang tahun ini jangan dianggap sepele atau jangan diremehkan. Tuhan seakan-akan membiarkan kekeringan ini datang ke Indonesia di periode kedua nanti. Tujuannya apa sih gitu ya? Agar hati-hati umat bangsa ini itu kembali kepada Tuhan. Karena begitu rakyat itu tertekan dan udah nggak punya apa-apa, pasti mereka pergi mencari Tuhan. Oke, jadi seperti tahun 98 saat itu memang ekonomi goncang banget, tiba-tiba dolar naik, beli mobil nggak bisa, orang beli rumah tidak bisa. Tapi juga jangan lupa, di saat itu justru ada ledakan rohani sangat besar terjadi di tahun 98 itu. Amin. Oke, kita langsung mulai saja. Ingat nggak saudara, gembala kita ngulang lagi dari Natal gitu ya, bicara tentang jangan cinta uang. Kalau Anda ingat di bulan Januari kita ini bahas tentang ketenangan. Saudara harus bisa tenang, kenapa? Supaya bisa berdoa. Lalu gimana caranya bisa tenang? Emang di dalam kondisi ini, in this economy kita bisa tenang. Gimana caranya? Pertama, jangan cinta uang. Kita akan bahas specifically di topik ini, jangan cintai uangmu. Langsung saja kita buka ayatnya pada hari ini. 1 Timotius 6 ayat 10. Oke, kita baca bersama-sama ya saudara, 3, 2, 1. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, uangnya jahat atau tidak? Tidak. Uangnya dosa atau tidak? Tidak. Highlight di bagian cinta akan uang. Uangnya nggak salah, uangnya tidak bersalah, uangnya tidak jahat. Yang jahat adalah kita cinta akan uang. Oke, contoh orang cinta akan uang itu seperti apa? Saya bawa saudara ke dalam suatu perumpamaan ya. Pernah lihat orang yang baru buka mata sudah mencari uang, bekerja? Sampai 20 jam gitu ya, terus dia mau tidur, dia menutupkan mata, dia masih mencari uang, dia mengejar uang itu. Dia mencari uang sebegitunya sampai dia nggak punya waktu untuk yang lain gitu ya. Dia cari uang tapi dia nggak bisa menikmati uangnya sendiri. Mungkin orang ini bekerja biar apa? Biar punya rumah yang besar. Padahal rumahnya juga ditinggalin sama pembantu dan supirnya. Dia sendiri tidak bisa menikmati rumahnya karena saking sibuknya. Terlalu mencintai uang, terlalu mau mencari uang, dia sendiri nggak bisa menikmati uangnya. Saya sih nggak mau hidup seperti itu. Atau dia kerja belasan jam setiap hari, ini kejadian nyata ya di kantor saya, setiap hari itu lembur, divisi saya entah kenapa suka banget lembur. Tiba-tiba minggu ini tiga orang masuk rumah sakit. Loh, cari uang buat apa? Buat ngebiayain dokternya, buat ngebayarin susternya. Cari uang tapi uangnya nggak bisa dinikmatin sendiri. Orang lain yang menikmati hasil uang kita. Saudara mau mengejar-ngejar uang atau saudara mau dikejar uang? Pilihan saudara. Oke. Jadi akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tahu saudara, saya lihat banyak banget anak muda karena saya juga di youth gitu ya, saya di teen, saya di youth, saya di mana-mana. Saya lihat banyak sekali anak muda itu gampang bicara, Tuhan, segalanya buat Tuhan. Dia bisa berapi-api sebegitunya sama Tuhan, Tuhan, everything is yours, ambil semuanya. Kenapa anak muda ini bisa berkata seperti itu? Kata saya karena kamu belum punya apa-apa, makanya kamu cuman bisa cari Tuhan. Loh, serius? Anak muda itu sangat muda, Tuhan segalanya adalah milik Tuhan. Kamu bisa berkata seperti itu karena kamu tidak punya apa-apa selain kamu punya Tuhan. Karena dia nggak punya uang, dia nggak punya jabatan, mungkin orang tuanya juga tidak penuh gitu ya. Yang dia mau nggak mau dia harus cari Tuhan. Tapi begitu Tuhan izinkan berkat dan posisi ada dalam hidupnya, hilang. Kenapa anak muda yang dulunya bisa secinta itu sama Tuhan, begitu dia punya pekerjaan, begitu dia dikasih karir, dia dikasih jabatan, lama-lama dia hilang. Dia tidak seberapi-api itu lagi sama Tuhan. Dan dia pelan-pelan menghanyut dan bahkan meninggalkan gerejanya. Bahkan hari Minggu saja dia sudah tidak bisa mencari Tuhan. Boro-boro mikirin Tuhan, keluarganya aja nggak sempat dipikirin. Entah itu alasannya, saya kerja di hari Minggu, bos saya mewajibkan ada shift, saya udah punya anak, entah hilang kemana. Tapi fenomena ini menariknya ya saudara, bukan hanya terjadi di gereja-gereja kecil aja, tapi terjadi di mana-mana. Bahkan di mega church, di gereja-gereja besar lainnya, fenomena ini juga terjadi.
Jadi kita ada ibadah sekolah minggu, kita ada ibadah teens, kita ada ibadah youth, lalu kita ada ibadah umum, kita ada ibadah buat ibu-ibu, kita ada ibadah buat oma-oma, kita ada ibadah buat orang tua yang berbahasa Mandarin, tapi dewasa mudanya kemana? Hilang. Di mana-mana. Banyak sekali kehilangan generasi dewasa muda yang bisa masih mencintai Tuhan, api-apian sama Tuhan. Bilang Tuhan adalah segalanya, kemana? Kenapa? Karena uang bisa menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalau ada anak muda berkata, saya udah semuanya buat Tuhan, saya cinta Tuhan mati-matian, saya gak akan selingkuh. Belum teruji. Tunggu sampai kamu punya uang, kamu punya jabatan, can you still say that? Apakah kamu masih bisa mengatakan kamu setia dan cinta Tuhan sampai akhir? Lalu kenapa banyak orang-orang, saya lihat banyak opa-oma itu semakin tua semakin rajin ke gereja. Mungkin dia tahu waktunya sudah sebentar gitu ya, dia mau makin serius sama Tuhan. Mungkin. Tanpa menyinggung pihak manapun, saudara. No, tapi apakah orang-orang tua itu sudah tidak punya uang atau apa? Tidak. Tapi opa-oma ini sadar, mereka sudah dapat mungkin triliunan, mereka sudah punya semua posisi. Setelah itu apa? Apa gunanya semua itu? Opa Oma berkata, toh saya hidup gak bawa apa-apa. Saya mati juga tidak bawa apa-apa. Puluhan tahun dihabiskan mencari uang, gunanya apa? Tidak ada yang bisa fulfill saudara kecuali Tuhan sendiri. Amin. Mau uang dicari seberapa banyak pun, akhirnya saya sudah dapat 2 digit pertama gitu ya, misalkan fresh graduate, akhirnya 2 digit pertama, akhirnya 3 digit pertama, akhirnya 1 M pertama. Kapan puasnya? Tidak akan bisa kecuali dari Tuhan. Makanya semakin tua mereka semakin datang ke Tuhan. Toh tidak semua ini sia-sia, tidak bisa memuaskan saya. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan opa-oma ini. Kalau saudara bilang uang bisa buat bahagia, Salomo kurang uang apa? Lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada Apple zaman sekarang, berhikmat. Tapi dia bilang apa? Semua ini sia-sia. Uang, emas, gundik, semua sia-sia. Seperti mengejar angin. Seperti mengejar angin. Ada yang lebih berhikmat dari Salomo? Tidak. Tidak ada. Tuhan yang bilang dia manusia paling berhikmat. Tapi semuanya itu sia-sia. Makanya kalau ada juga orang bilang, saya mah orangnya memang baik, saya memang tulus. Saya bilang, mungkin karena kamu tidak punya apa-apa, makanya kamu terpaksa baik dan kamu terpaksa tulus. Tapi siapa Anda sesungguhnya? Dinyatakan ketika Anda punya uang dan posisi. That's who you really are. Ketika Anda sudah punya itu, apakah kamu masih mencari Tuhan mati-matian? Atau kamu mulai menggeser prioritasmu Tuhan? Padahal kita sudah diajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi anak-anak muda, kenapa? Atau orang tua itu mesti tunggu tua dan sakit baru bisa cari Tuhan lagi? Karena udah gak bisa bekerja, baru dia cari Tuhan lagi. Saya diskusi kan sama papa saat lagi mau sharing ini, kenapa kita nih harus tunggu kita udah tua dan sakit baru kita cari Tuhan? Saudara, kenapa kita harus tunggu kita udah tua dan sakit baru kita bisa cari Tuhan? Kenapa enggak dari kita belum punya apa-apa, kita udah cari Tuhan, sampai Tuhan memberkati kita masih setia sama Tuhan, sampai kita punya anak, kita juga masih setia sama Tuhan, sampai nanti kita menutup mata dan bertemu Tuhan Yesus, kita masih setia sama Tuhan. Bukankah itu yang disebut, hai hambaku yang baik dan setia? Bukan cuma sekedar kalian sudah puluhan tahun ke gereja, tiba-tiba pergi meninggalkan Tuhan, apakah itu hamba yang baik dan setia? Bukan. Bukan saudara. Jadi kenapa tidak kita belajar dari Samuel yang begitu karib sama Tuhan dari dia kecil, dari dia bayi dia dipersembahkan ke Tuhan, dia tumbuh besar dengan Tuhan, dengan Allah, dia bersahabat dengan Allah di setiap fase kehidupannya. Bukankah itu manis di hadapan Tuhan? Belajar sesuatu ya saudara. Amin. Amin. Oke, kita lanjut di ayat yang kedua. Jangan tunggu kita tua dan sakit baru kita melayani Tuhan. Manfaatkan dari kita saat ini juga. Kita buka Matius 6 ayat 24.
Matius 6 ayat 24 kita baca bersama-sama ya saudara. 3, 2, 1. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Menarik ya, ini Matius, siapa yang tulis? Matius, maksudnya siapa yang beri perumpamaan? Yesus sendiri. Yesus membandingkan dia ini Tuhan, dia membandingkan dirinya bukan sama iblis, bukan sama setan, bukan sama monster, tapi sama Mamon. Lihat seberapa penting Mamon itu bisa jadi Tuhan. Oke. Kalau kita ketemu setan, kalau kita ketemu iblis, apa reaksi kita? Dalam nama Tuhan Yesus pergi, merinding, gemetaran, takut, kita usir. Tapi kalau kita ketemu duit, kita mendekat. Benar atau benar? Benar. Kalau kita lihat uang, uang itu adalah seperti magnet. Kita datang, kita samperin. Padahal Tuhan sudah berkata, tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi pertanyaannya sekarang, saudara ini adalah hamba Tuhan atau hamba uang? Apa sih hamba? Saya bawa ke dalam satu penjelasan ya, itu apa itu hamba? Hamba sama Tuhan itu, seorang hamba itu harus terikat sama tuannya. Seorang hamba itu harus melekat. Dia nggak bisa jauh dari tuannya. Begitu dia jauh dari tuannya, dia akan pergi mencari tuannya. Karena hamba itu nggak akan bisa apa-apa tanpa tuannya. Hamba itu pengabdi. Pertanyaannya sekarang, kalau ada uang di sana, apakah kita berlari ke sana? Kalau ada uang, tapi kita harus meninggalkan Tuhan, apakah kita tetap berlari kepada arah itu? Karena kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Dan itu adalah nalurinya hamba uang. Atau kita ini adalah hamba Tuhan. Sekarang saya tanya kembali ke saudara. Saudara mau diatur sama uang atau saudara mau yang atur uang? Saudara mau mengelola uang atau saudara yang mengelola uang itu? Atau Anda yang dikelola sama uang? Anda mau mengejar uang, mencari uang, atau Anda yang mau dicari sama uang? Tahulah jawabannya apa. Tapi kalau kita menaruh hidup kita ini uang, berarti kita ini ekor, kita ini mengintili kemanapun uang itu pergi. Oh ada uang di sana, ada pekerjaan di sana, karirnya bagus. Tapi Sabtu Minggu saya nggak akan bisa cari Tuhan lagi selamanya. Karena dia mewajibkan saya, lalu kita ikuti, kita intili. Waduh, karirnya bagus, tapi saya sibuk banget, saya nggak akan bisa doa lagi. Dia ikuti, dia intili. Berarti kita ini ekor, kita ini bukan kepala. Kita ini adalah hamba uang. Kepalanya adalah Mamon, kita ekornya, kita mengintili. Begitu dong. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita ini hamba Tuhan atau kita ini hamba uang? Lucu ya menurut saya, kalau kita ini bilang kita ini hamba Tuhan, tapi hidup kita ini masih sama seperti dunia dan kita terus mencari uang. Dan ketika kita berdoa ya saudara, apa yang jadi isi doa kita? Saya mau tanya, maaf, saudara mungkin banyak bertanya-tanya seperti ini, dia mah enak, dia diberkati Tuhan. Kamu mah enak, kamu ngomong gitu karena kamu gak pernah susah. Si A mah enak, diberkati Tuhan, dilimpahi Tuhan mulu, makanya kamu bisa ngomong kayak gitu. Saya mau kasih tahu ya saudara, ini boleh sambil ditampilin fotonya tadi, Tuhan itu gak pilih kasih, Tuhan pilih hati. Amin. Kita ulang ya, Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan pilih hati. Kenapa Yusuf yang dipilih daripada semua saudara-saudaranya? Karena Tuhan memilih hati, bukan Tuhan pilih kasih. Bukannya Tuhan cuma mau memberkati Yusuf doang, saudara-saudaranya tidak. Tetap ditampilin aja gak apa-apa media. Bukan, karena Tuhan melihat hati. Bukannya saudara-saudaranya ini dipilih kasih, no, Tuhan mengasihi semua orang itu sama. Tapi Tuhan ingat selalu ada yang spesial, yang khusus. Seperti Musa, Daud, Yusuf, Samuel, sebutlah semua. Itu Tuhan pilih karena hati mereka. Lalu pertanyaan saya saudara, ketika saudara berdoa setiap hari isinya apa? Apakah saudara hanya berdoa, minta berkat, Tuhan berkati makanan ini, amin. Gitu ya, doa cuma doa makan sama doa sebelum tidur, 1 menit terus amin. Atau Anda ketika berdoa, Anda benar-benar berkomunikasi sama Tuhan. Atau Tuhan tolong masalah ini, tolong selesaikan, amin. Bagaimana doa saudara? Saudara bilang pilih kasih. Kenapa saudara nggak tanya, apa sih yang dia lakukan sampai Tuhan sebegitu mencintainya orang ini? Kenapa tidak tanya seperti itu? Dibandingkan kita bilang Tuhan pilih kasih. Karena gini saudara, kalau saudara hidup berdoa, cuman sampai di titik saudara itu minta-minta, mohon maaf saudara sangat cetek sekali rohaninya. Saya harus berkata, Tuhan saya minta A, Tuhan berkati B, Tuhan anak saya, Tuhan masalah saya.
Titik. Kalau itu doang isi doamu, bertobatlah saudara. Karena tujuan doa kalau seperti itu, kau nggak dijawab, kau berhenti berdoa dong. Kalau doamu satu pun tidak ada yang dijawab sama Tuhan, maukah Anda masih menjadi orang Kristen dan tetap ikut Tuhan? Satu pun tidak ada yang dijawab, apakah saudara tetap mau ikut Tuhan? Karena tujuan doa itu bukan cuma hanya untuk dijawab sama Tuhan, tapi tujuan doa adalah keintiman. Jadi dapat jawaban atau tidak, no, tujuan doa itu adalah keintiman, hubungan sama Tuhan. Ketika berdoa, apakah keintiman cuma bisa satu pihak? Kalau saya berteman, saya doang yang ngomong, yang satunya tidak bicara balik sama saya, apakah bisa seperti itu? Tidak. Doa itu dua arah. Jadi pertanyaannya saudara, apa yang menjadi isi hati saudara di saat berdoa? Karena Tuhan itu pilih hati. Hati yang bahkan kita nggak tahu, kita nggak sadar, Tuhan itu lihat, Tuhan itu tahu. Apakah saudara mau diberkati di masa-masa sulit ini? Apakah saudara mau disediakan tanah Gosyenmu? Mau? Mau. Apakah saudara mau tetap dalam pemeliharaan Tuhan? Apakah saudara mau dikhususkan dan dilindungi Tuhan di masa 2026 ini? Di masa yang katanya ekonomi ini akan guncang, mau dalam pemeliharaan Tuhan? Maka saudara, perhatikanlah sikap hatimu terhadap uang. Hai umat-umat pilihan Allah di tempat LGF ini, perhatikan sikap hatimu. Gak ada waktu. Juga saya bingung saudara, kenapa beberapa orang itu sensitif sekali kalau bahas tentang uang, tentang perpuluhan. Padahal memang itu adalah hak Tuhan. Ada orang bilang ini zaman dulu, itu kan zaman perjanjian lama, sekarang zaman perjanjian baru. Saya mau kasih tahu, kita sekarang di akhir zaman saudara. Kita sekarang ada di akhir zaman. Itu hak Tuhan. Kelolalah 90%-mu dengan baik gitu. Dan di masa-masa sulit nanti saudara, kalau nanti akan ada masalah bergoncang, saya melihat banyak orang itu confidence. Saya lihat banyak sekali orang fluid itu lumayan percaya diri, lumayan confidence, apalagi dalam problem solving gitu ya. Mereka ini cukup pede, tapi mereka itu pede kalau lagi nggak kenapa-napa. Mereka itu hanya pede dan terlihat gagah ketika lagi nggak ada masalah. Begitu dia ada masalah, ciut, jadi kecil. Seakan-akan masalah itu besar banget. Kenapa kita tidak belajar seperti Daud? Ketika dia dihadapkan Goliatnya, bukan dia membesar-besarkan masalahnya, tapi dia membesar-besarkan Tuhannya. Amin.